wa yuballighuna, maka kemudian mereka pun para malaikat tadi menyampaikan salamullahi ta'ala, salamnya Allah Ta'ala. Mbak cuma ngasih salam doang Mbak, tapi juga wayutuna, memberikan para malaikat tadi lahum kepada mereka hadiyatallahi ta'ala, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tuh kalau nitip salam sekalian ngasih hadiah, jangan salam doang. Kalau salam beneran bisa buat bikin kacang hijau. Salam doang kasih hadiah, apalah pokoknya ya. Jadi malaikat itu datang bukan cuma nyampein salam, nyampein bingkisan, nyampein kiriman, ya, nyampein hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaquluna, dan berkatalah mereka tuh para malaikat, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yardo, telah ridho ankum, kepada kalian. Nah di surga itu kita remaja terus, selalu kita berada dalam kebaikan, jadi gak ada buruknya. Nah ini malaikat ngomong ya, kalian bakal sehat selalu, gak ada kematian bagi kalian, gak bakal merasakan rasa sakit, prihatin, sedih, gelisah dan sebagainya. Kalian silakan makan minum sepuasnya. Walaupun kalian makan minum sepuasnya, kalian gak bakal kencing, gak bakal BAB. Bukan cuma gak ada buah kotoran, tapi juga kita gak punya reak, kita gak ada ludah, watamkhitu, dan juga ingus. Tuh, tapi kagak lucu, bahasa penghuni surga ingusan. Tadi ngomong pas jantung gimana? Jelek banget ya, dikit-dikit. Makanya di dunia dikasih sakit udah terima, ya udah nikmatin aja. Karena ketika kita di surga hilang tuh kejelekan-kejelekan itu. Salamunya kalau kita masukin domatain ketemu kof ifa, ifanya ifa abad condong ke em. Salamu qaulam, masukin lagi fathatain ketemu mim, idgham diguna. Qaulam mir, masukin lagi nun mati ketemu ra, idgham bila guna. Mir bir ra, nah sama tuh. Roh kedua idgham bila gunah juga. Salamu qaulam mir rabbir rahim. Kenapa? 1, 2, 3. Salamu qaulam mir rabbir rahim. Wamtazul, wamnya ada alif nggak dianggap, wawnya masukin ke mim. Tazul itu juga waw alifnya nggak dianggap, masukin langsung ke alif lamnya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrim, jangan lupa jimnya qalqalah bandul. Ayyuhal mujrimun. Kenapa? 1, 2, 3. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ulang. Kenapa? 1, 2, 3. A'udzu
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Wakila, dan dikatakan juga lafaz salamun qaulam mir rabbir rahim yang kita baca tadi itu. Salamun adapun salam, qaulan ucapan, mir rabbir rahim dari Tuhan yang Maha Penyayang. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kan kita bahas salah satu riwayat mengatakan salam tersebut memang langsung diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada penduduk surga ketika masuk ke dalam surga. Jadi ucapan salam itu memang benar-benar diucapin sama Allah. Nah, ini riwayat kedua. Ya, pendapat kedua, wakilatus salimu, dan adapun kaul yang keduanya dikatakan juga memberi salam alaihim kepada mereka, maksudnya kepada para penduduk surga, al malaikatu para malaikat, mir rabbihim dari Tuhan mereka. Qala, berkata Muqatil, Imam Muqatil, ini salah satu imam ahli Quran dan juga salah satu ulama ahli hadis ya. Nah, Imam Muqatil sebagai ahli Quran, beliau menafsirkan tadkhulu, masuk, al malaikatu para malaikat, ala ahlil janati kepada penghuni surga. Datang para malaikat mengunjungi penghuni surga, min kulli babin dari setiap pintunya. Pendapat lainnya dikatakan bahwa salam tersebut disampaikan oleh para malaikat yang menemui para penduduk surga. Yaquluna, dan berkatalah mereka tuh para malaikat, salamun alaikum ya ahlal jannah. Salamun, ya salam kesejahteraan, alaikum kepada kalian, ya ahlal jannati, wahai penghuni surga, min rabbikum dari Tuhan kalian, ar-rahimu yang maha penyayang. Jadi pas kita masuk surga, malaikat datang, malaikat ngomong, wahai penghuni surga, kamu dapat salam dari Allah yang maha penyayang. Waruya, dan diriwayatkan ani bin Abbasin dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, berkata beliau, yakunu, terdapat, ala babi adna ahlil jannati, pada pintu yang paling rendah bagi penghuni surga, sab'una, ada 70 hajiban penjaganya. Jadi serendah-rendahnya orang punya istana di sana, itu dijaga sampai 70 penjaga, pengawal Pak. Bahasa kita satpam ya. Jadi serendah-rendahnya istana entar di surga itu dijaga sama 70 penjaga. Ada bodyguardnya, bodyguardnya bukan 1, 70. Patwalnya 70, kalah Raffi Ahmad. Oh, keren ya kan? 70 penjaga. Faida ja'at, maka tatkala datang al malaikatu, para malaikat tadi, malaikat yang pengen menyampaikan salam kepada penghuni surga tersebut. Ini paling bawah nih, ibaratnya penghuni surga klasemen paling bawah ya. Nah, ketika malaikat datang ila ziyarati ahlil jannati, untuk berkunjung, ziarah itu berkunjung kepada penghuni surga, yaqulu, maka berkatalah al hajibuna, para pengawal tadi, para penjaga tadi, idhabu, pergilah kalian. Wow, diusir Pak sama penjaga kita. Ya kan malaikat nggak semua klasmennya sama, ya. Nggak semua malaikat levelnya sama aja kayak manusia. Ada malaikat yang level atas kayak malaikat Jibril, Mikail, Israfil, itu yang kita tahu ya, yang ada 10 ya. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Atid, Malik, Ridwan. Nah, itu malaikat yang klasmennya paling pertama tuh, paling atas. Berarti grade A. Nah, ini ada malaikat yang bawah. Nah, ini malaikat-malaikat ini kemudian diusir sama penjaga penghuni surga. Nah, bodyguard kita lah gampangnya gitu. Apa kata mereka? Laisa hada, bukanlah ini waktu ziyarati, waktunya berkunjung. Malaikat udah pergi sana. Ini bukan waktunya berkunjung. Li'annal mu'minina, karena sesungguhnya orang-orang mukmin itu yajlisuna, sedang duduk-duduk,
ma'al huri bersama para bidadari. Ini bos saya lagi santai-santai. Oh, keren gak tuh? Udah pergi sana, ganggu aja. Ya ini penjaganya nggak tahu kalau malaikat pengen nyampein salam dari Allah, nggak tahu dia. Pokoknya datang namu aja, diusir sana, ganggu orang aja. Fayatana amu, dan mereka juga sedang menikmati, ya menikmati surga maksudnya. Ma'ahuna bersama bidadari tersebut, sama pelayan-pelayan tersebut. Udah pergi sana kamu, jangan ganggu bos saya. Fatadhabu, maka pergilah al malaikatu, si para malaikat tadi. Pergi malaikat, digentak kayak gitu Pak. Wa ba'da dzalika, dan setelah hal tersebut atau kejadian tadi, yajiuna, mereka kemudian datang lagi. Ya, udah agak lama, yuk datengin lagi yuk. Maksudnya pengen nyampein salam dari Allah. Maka datang lagi tuh para malaikat tadi. Wa yadkhuluna, dan kemudian masuklah mereka alal mu'minina, nah menjumpai orang-orang mukmin. Akhirnya mereka ketemu tuh, diberi masuk lah gampangnya gitu sama pengawal. Udah datang lagi, ya udah masuk. Wa yuballiguna, maka kemudian mereka pun para malaikat tadi menyampaikan salamullahi ta'ala, salamnya Allah ta'ala. Nggak sampai di situ, Mbak cuma ngasih salam doang Mbak. Emang kayak kita manusia, ya. Dari dapat salam dari siapa? Dari dia. Udah salam doang. Kalau Allah enggak, tapi juga wayutuna, memberikan lahum kepada mereka hadiah Allahi ta'ala, hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tuh kalau nitip salam sekalian ngasih hadiah, jangan salam doang. Kirim salam sekarung ya kan. Kalau salam beneran bisa buat bikin kacang hijau. Salam doang, kasih hadiah, kasih makanan, kasih minuman, kasih duit, apalah pokoknya ya. Nah ini diajarin sama Allah gitu. Jadi malaikat itu datang bukan cuma nyampein salam, nyampein bingkisan, nyampein kiriman, ya, nyampein hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaquluna, dan berkatalah mereka tuh para malaikat, innallaha, sesungguhnya Allah ta'ala itu yardo, telah ridho ankum, kepada kalian. Para penghuni surga, ini saya juga sekalian ngomong, kata malaikat begitu, bahwa Allah sudah ridho kepada kalian semua. Adapun hal ini, itu makna qaulihi, maknanya firman Allah Ta'ala, salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi ini ada dua penafsiran ulama ya. Penafsiran pertama, lafaz salam tadi disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kedua itu disampaikan oleh para malaikat. Ala kulli hal, mana yang benar kita nggak perlu nyimpulin, namanya juga penafsiran ya. Lah kita mau udah masuk surga itu bagus ya. Mau disalamin Allah langsung kek, mau disalamin lewat malaikat udah bagus sudah. Ya nggak usah dipikirin. Gitu. Summa yunadi, kemudian terdengarlah seruan al-munadi, yaitu malaikat penyeru. Jadi terdengar kemudian suara malaikat penyeru tuh setelah kita mendapat salam. Ya ahlal jannati, wahai penghuni surga, innalakum, sesungguhnya bagi kalian, antasihu, akan selalu kalian itu dalam keadaan sehat. Kalian bakal sehat selalu. Fala tasqamu, dan kalian tidak akan pernah sakit abadan selamanya. Jadi setelah kita dapat salam dari Allah, itu malaikat woro-woro Pak, ngasih pengumuman, wahai penghuni surga, gitu ya. Sekarang kalian sehat terus, nggak bakal sakit, Jadi diumumin langsung penghuni surga, luar biasa. Emang di stasiun doang ya ada pengumuman, ya? Nah, di surga juga ada pengumuman. Iya, toanya juga lebih bagus toanya. Mekanik kayak malaikat ya. Nah, nggak sampai di situ. Walaisa lakum, dan tidaklah ada pada kalian, nggak bakal menimpa kalian al-mautu, maut, kematian. Sejak saat ini kalian gak bakal lagi mati. Tapi ini harus hati-hati nih kalau saya sampein kayak gini. Jangan kayak paham Mujasimah ya. Jangan disamain kehidupan abadi kita seperti Allah.
Ya, jangan samain sama Allah, kan Allah juga gak mati. Ya, jadi Allah itu dari zaman azali sampai nanti hari kiamat, sampai nanti kita masuk surga, ya itu tetap. Jadi abadinya Allah ya karena memang Allah adalah zat yang maha abadi. Sementara kita nanti nggak mati di surga kita abadi itu karena diabadikan oleh Allah. Nih ingat nih, ini tauhid kita soalnya. Kadang ada orang yang mengatakan kan kita di surga abadi, iya berarti kita sama Allah dong. Tuh. Makanya ada paham kayak model Siti Jenar, wahdatul wujud. Kalau bahasa Jawanya manunggaling kaulo gusti. Kenapa? Karena ya saya kan manusia ntar kelak juga abadi. Lah Allah kan abadi, berarti saya juga Allah. Nah itu paham wahdatul wujud. Nah itu kita nggak boleh kayak gitu. Makanya nggak bisa. Kita nanti di surga sekalipun kita abadi itu pun karena diabadikan oleh Allah. Seandainya Allah mau ngerubah skenarionya, bisa nggak? Bisa aja, orang Allah Tuhan. Seandainya Allah pengen ngerubah skenario nih, manusia, kamu kan sekarang abadi di surga. Iya ya Allah. Mau nggak kalau saya bikin dunia baru? Seandainya ya, ini seandainya. Seandainya Allah ngomong kayak gitu, mau nggak kalian? Saya bikin dunia baru, kalian hidup lagi di dunia. Nanti akan ada lagi dosa sama pahala, akan ada lagi suka dan duka. Mau nggak? Nah seandainya mereka mau, ya Allah, kayaknya keren juga tuh. Nah bisa gitu kan. Nah akhirnya Allah dibikin dunia baru, berarti kan nggak jadi abadi. Balik lagi kemudian ke dunia seperti sekarang. Iya kan? Ya kan bisa aja, nggak menutup kemungkinan. Tapi saya yakin bapak-bapak sih nggak mau. Iya, saya masih yakin bapak-bapak nggak mau. Iyalah, enakan di surga. Iya kalau di dunia hidup kita jadi bagus. Kalau tambah belangsak, lah biarin dah, ya kan? Mudah-mudahan di surga ketahuan, ya kan? Bini kita jadi cakep, bidadarinya juga cakep-cakep. Lah kok di dunia bini kita tambah jelek, kok lebih jelek dari yang dulu. Bahaya ya kan? Makanya keabadian kita nanti di dalam surga karena diabadikan oleh Allah. Garis bawahnya itu penting, karena itu akidah kita. Sementara Allah abadinya tidak ada yang mengabadikan. Keberadaan Allah tidak ada yang memberadakan, nggak ada. Lam yalid walam yulad. Allah nggak beranak dan tidak diperanakan. Beda sama kita. Kalau kita memang hidupnya sendiri di sana itu diabadikan oleh Allah. Nah ini malaikat ngomong ya. Kalian bakal sehat selalu, nggak ada kematian bagi kalian. Walakum, dan bagi kalian asyababu, keremajaan. Walaisa ba'dal yaumi, dan tidak adalah pada hari ini gumumun, rasa resah, walahumumun, dan juga rasa prihatin, walasakomun, dan tidak ada juga rasa sakit. Mulai sekalian kalian hidup dalam keadaan remaja, bukan tua maksudnya Pak. Gak bakal merasakan rasa sakit, prihatin, sedih, gelisah dan sebagainya. Nah, ya kan kadang-kadang rasa gelisah itu juga bikin cepet tua Pak. Prihatin, beda lah. Orang usia 40 kaya sama usia 40 kere beda. Beda. Usia 40 kaya, mukanya masih klimis. Iya kata baju masih ganteng aja loh. Iya orang kaya. Coba 40 yang kere, dokil banget. Ya kan? Beda ya. Nah di surga itu kita remaja terus. Iya mukanya kagak boros, beda sama di dunia ya. Kalau dalam satu riwayat disebutin yang laki-laki antara usia 25 sampai 30. Kalau yang perempuan usia 20 sampai 25. Nah ya, yang laki lagi gagah-gagahnya, yang perempuan lagi cakep-cakepnya gitu. Nah jadi nggak ada rasa prihatin, nggak ada rasa sakit. Wa innakum, dan sesungguhnya pada kalian fi kulli sa'atin, pada setiap saatnya, takununa, berada kalian fi khairin, dalam kebaikan. Selalu kita berada dalam kebaikan, jadi gak ada buruknya. Wa barokatin, dan juga keberkahan. Walakum, dan bagi kalian al aklu, makanan, bebas kita makan. Wa syurbu, dan juga minuman, bebas kita minum. Tapi walaisa, tidaklah lakum bagi kalian al baulu, kencing, wal itu, dan BAB. Jadi kalian silakan makan minum sepuasnya. Walaupun kalian makan minum sepuasnya, kalian gak bakal kencing, gak bakal BAB. Kenapa? Karena kencing BAB itu sesuatu yang kotor.
Nah di surga itu bukan tempat yang kotor. Ya di surga tuh kagak ada toiletnya Pak. Beda di dunia kita secakep-cakepnya rumah, semewah-mewahnya rumah, pasti tetap punya WC. Ya kan? Secakep-cakepnya rumah lah, rumah bangsawan lah, tetap punya toilet, punya kamar mandi, punya WC. Ya, nggak ada yang nggak punya, ya kan? Iya. Nanti di surga istana kita nggak diperburuk dengan adanya toilet. Istana kita bagus, bersih, indah, nggak ada WC-nya. Kenapa? Ya karena kita sendiri kagak buang air kecil, kagak buang air besar. Dan terus kan kita makan minum, larinya kemana? Larinya jadi keringat. Keringat kita berbau misik, berbau kasturi. Jadi larinya ke keringat. Nah keringatnya itu berbau minyak misik, berbau minyak kasturi. Itu ada yang nyontohkan seperti itu kayak dalam kandungan kan. Kalau perumpamaan mah banyak. Ya kalau kita bingung kok bisa orang nggak buang air, padahal makan minum. Ya sama seperti bayi dalam kandungan itu. Ketika dia dapat asupan dari ibunya kan, ibunya makan daging, makan sate, macam-macam tuh, ya kan? Bayi dalam kandungan kagak BAB, ya tetap makan sari-saripati dari ibunya. Si bayi yang dikandung tadi makan saripati ibunya itu. Nah, si bayi dalam janin itu kagak buang air kecil, kagak buang air besar. Nah itu bayi bisa, maksudnya diciptain sama Allah seperti itu. Ya, kalau mau ekstrim lagi, astronot. Astronot tuh di langit Pak, itu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang sebulan. Kagak ada Pak yang BAB Pak. Kagak ada yang buang air kecil. Kan bingung. Makannya apa? Makannya pil pengenyang. Iya, ada itu pil pengenyang yang kalau kita makan seharian nggak perlu makan. Makanan itu yang penting itu bisa menjalankan sel-sel yang ada di dalam darah kita. Asupan supaya gimana caranya sel-sel tadi membentuk energi sehingga kita nggak lemes. Makanan itu sebetulnya bukan buat kenyang, bukan. Supaya sel-sel kita hidup. Makanya manusia walaupun nggak makan, minum nih seharian minum, tetap hidup. Ya walaupun lemas juga ya. Tapi kalau makan pil tadi tuh, pil pengenyang kalau bahasa kita tuh ya, pil pengenyang dimakan sekali, kenyang dia. Energinya keluar. Itu seminggu kagak buang air kecil. Kalau di luar angkasa, nggak ada toilet umum. Kagak ada WC umum, belum nyari WC di mana? Di luar angkasa. Pakai pempes. Iya. Masa ngawang-ngawang. Nah, di surga juga begitu. Jadi kalau mau cari perumpamaan misalnya gitu ya. Emang bisa di surga kayak bisa, jangan kayak di surga, di dunia aja bisa. Bayi aja nggak buang air kok waktu masih janin di dalam perut ibunya. Astronot aja bisa kok nggak buang air ya ketika di luar angkasa. Di dunia aja bisa, apalagi di surga lebih bisa lagi. Walaisa, dan tidaklah lakum bagi kalian ini. Bukan cuman nggak ada buang air kecil, buang air besar, nggak ada kotoran, tapi juga nggak ada balgom, lendir, reak. Nah itu termasuk jenis lendir. Wal buzaku, dan juga ludah. Ya, kita nggak punya reak, kita nggak ada ludah. Wal tamkhitu, dan juga ingus. Tuh, tapi kagak lucu, masa penghuni surga ingusan. Tadi ngomong pas jatuh gimana? Jelek banget ya, dikit-dikit. Makanya penghuni surga kagak ada reaknya, kagak ada ludahnya, kagak ada ingusnya. Makanya di dunia dikasih sakit udah terima. Ya, ini saya lagi batuk nih dari kemarin tuh, lagi serak juga, ya udah biarin aja, nikmatin. Alhamdulillah ya Allah, saya serak, saya batuk masih bisa ngajar, masih bisa ketemu jamaah, silaturahim, ya gitu, udah nikmatin aja. Kenapa? Karena ketika kita di surga, insya Allah, ya kalau kita nanti di surga, hilang tuh kejelekan-kejelekan itu, ludah kagak ada, lendir kagak ada, ingus kagak ada, apalagi congean, ya, kagak ada, wadah malu-maluin aja, nggak ada tuh, hilang semua, ya. Walaisa lakum, dan juga tidak ada pada kalian al-qamlu, ya kuman. Ya, jadi nggak ada juga kuman dalam badan kita. Lah kita di dunia nggak mandi sekali aja, sehari ini nggak mandi, gatel-gatel. Ya karena ada kumannya. Di surga walaupun kita nggak mandi, seandainya gitu, walaupun nanti ada tempat pemandian khusus penghuni surga ada itu. Tapi seandainya kita lagi mager gitu kan, lagi males nih, gua nggak mandi dulu, itu nggak bakal ada kumannya. Kagak dikumanin, nggak panoan, nggak gatel-gatel. Oh, coba di dunia kita, ya, pasti gatel. Kenapa? Karena Allah nyiptain kuman di dalam dunia ini. Di surga kagak ada kuman.
Bahkan walal barogisu, dan juga tidak ada kutu. Nggak ada kutunya, nggak ada tumo. Ya. Iya. Orang punya rambut panjang, kan istri kita rambutnya panjang-panjang, Pak. Nggak ada kutunya. Wah, cakep-cakep lah bini kita. Jadi bini kita lebih cantik dari bidadari, nggak usah khawatir. Ya, jangan terpesona sama bidadari duluan. Jadi nggak ada kutu di sana tuh. Ya, permadani kita bebas kutu, tempat tidur kita, kasur kita bebas kutu, semuanya bebas kutu. Ya. Waladaronu, dan juga tidak ada kotoran, ya, baik kotoran manusia maupun kotoran hewan. Wa anfasukum, dan adapun napas-napasnya kalian itu tasbihatun, adalah bacaan tasbih. Jadi ini masih diumumin sama malaikat yang tadi ya. Nanti napas kalian ini selama di surga adalah bacaan tasbih. Kan selama ini kita napas ngos-ngosan, Pak, gitu ya. Ada udara yang keluar. Itu kalau nggak ada bengek. Ya, kalau bengek nyik gitu, ya kan? Nah di surga napas kita tuh yang keluar ucapannya subhanallah. Makanya di surga itu dalam tanda kutip ya, musiknya orang surga itu subhanallah, tasbih. Jadi kita nanti jalan dimanapun ada suara tasbih di mana-mana. Kenapa? Karena manusianya mengeluarkan suara tasbih. Jadi kita jalannya napas nih. Ini bukan subhanallah, 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 subhanallah gitu. Jadi tasbih itu seperti suara musik dalam kehidupan kita nanti di surga. Wa arukokum, dan adapun keringat kalian, nah, itu tarsihun harum kal miski, seperti minyak misik, wal ambari, dan minyak ambar. Keringat kita berbau harum, semerbak, beda sama di dunia. Ya di dunia mah kagak makan aja di keringetan bau asem. Ya, kalau misik itu kasturi ya, dari kijang. Kalau ambar itu minyak dari ikan paus. Jadi ikan paus itu punya apa gitu ya, pentil apa-apa saya juga nggak tahu itu. Nah itu ada yang jadi fosil. Nah fosilnya itu diambil terus dibuka, itu wanginya minta ampun. Harganya itu 1 milinya aja 8 juta. Itu juga saya yakin pasti palsu, udah dicampur. Ini mah yang saya tahu aja ya. Yang aslinya mungkin lebih mahal, bisa 10 juta, 20 juta. Ini yang saya tahu, harganya itu 1 milinya itu 8 juta. Itu kalau dimasukin air 1 bak, 1 tetes masukin ke bak, sebak wangi semua, Pak. Itu minyak ambar. Bayangin. Wanginya kita nanti di surga, keringat kita di surga nanti seperti minyak misik sama minyak ambar. Luar biasa. Ya nggak perlu beli parfum lagi jadinya. Jadinya saya nggak usah ngasih minyak wangi lagi. Ustaz main nih, iya Ustaz bawa minyak wangi, nggak usah. Ya udah di surga ya. Kalau di sini masih saya bawain minyak wangi, kalau di surga nggak usah, udah wangi sendiri. Walaisa, dan ada juga fi ajsadikum, tidak ada fi ajsadikum, pada jasad-jasad kalian, syu'urun, rambut-rambut, maksudnya bulu-bulu. Ya lal hajibu, kecuali bulu mata, wal jufunu, dan alis, wal dhafairu, dan kuku-kuku. Ya, jadi dalam diri kita itu nggak ada bulu-bulu halus kecuali bulu mata sama bulu alis. Berarti bulu alat kelamin kagak ada, bulu ketek kagak ada, mulus. Ya, jadi nggak perlu cukuran. Ya. Watulu kulihim, dan adapun tinggi badan setiap mereka itu mislu tuli Adami alaihi salam, seperti tingginya Nabi Adam alaihi salam. Berapa tingginya Nabi Adam? Itu situna ziroan, situna 60 ziroan, zironya 60 ziro. Kalau zaman dulu nyebutnya 60 hasta ya. Jadi hasta tuh gini, orang Arab tuh nyebutnya ziro ya, dari ujung jari kita sampai tengah-tengah. Nah itu namanya ziro ya, kurang lebih 40 sampai 50 cm ya. Tingginya orang surga itu 60 ziro ya. Nggak kuntet-kuntet loh, kita orang Indonesia kuntet-kuntet ya. Ntar di sono bakal tinggi-tinggi. Wasinu kulihim, dan umur daripada setiap mereka mislu sini na Isa, yaitu seperti umurnya Nabi Isa alaihissalam. Berapa secara umum? Salasun wa salasuna, 33 apanya sanatan, tahunnya. Nah ini satu riwayat ya. Ada yang mengatakan untuk yang laki-laki kurang lebih usia 33 tahun, seperti usianya Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu diangkat itu usia 33 tahun. Walaupun ada riwayat lain mengatakan 34, ada yang mengatakan 30. Ini lafiah ya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi Nabi Isa itu diangkat ke langit itu usianya masih muda, Pak. Ya masih muda banget, masih 30-an tahun.
Nah itu keburu diangkat sama Allah, diselamatin oleh Allah dari kejaran Bani Israel yang pengen ngebunuh Nabi Isa. Yang kelak nanti Nabi Isa dalam paham kita yang akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah bakal diturunkan kembali untuk memerangi Dajjal ya bersama Imam Mahdi. Nah usianya kita tuh di surga yang laki-laki kurang lebih 30-an. Wa jamalu pulihim, dan adapun ketampanan setiap dari mereka, cakepnya kita ya, itu mislu jamali Yusuf, seperti ketampanannya Nabi Yusuf alaihi salam. Tuh gantengnya kita nanti kayak gantengnya Nabi Yusuf. Oh kan Pak, indah banget ya. Sejelek-jeleknya orang Islam di sana bakal jadi ganteng. Kembar ya Pak Ustaz? Ya pasti beda lah. Ya kan tentunya disesuaikan dengan amal ibadah, balik lagi. Ya sekarang makin bagus ibadahnya makin ganteng gitu aja. Iya dong. Loh saya nggak mau disambut balik ke anak. Wah enak banget. Kenapa disambut? Ya kan tetap sesuai amal perbuatan. Makin ibadahnya ya makin bagus, makin ganteng gitu. Dan itu luar biasa mahal loh Pak. Mahal itu. Orang operasi plastik aja berapa coba? Orang operasi hidung nggak usah banyak, hidung aja tambahin dikit nih, cuma nambahin setengah senti biar kelihatan mancung, tambahin setengah senti. Itu 5 miliar Pak. 5 miliar itu aja masih pakai kulit sintetik ya, seperti kulit sintetik. Nih hidung nih biar mancung gitu, ditambahin tuh kulit sintetik, ya. Dioperasi hidungnya gitu biar ada mancung. Itu 5 miliar. Allah itu kita masuk surga kan bayar, bayangin. Itu dipermaknya susah loh. Parah itu. Yang hitam bisa jadi putih, yang mesek jadi mancung. Itu kalau di total berapa miliar itu? Untuk ngeganti ibadah kita, bayangin aja. Iya kan? Gara-gara kita sholat, gara-gara kita ngaji, gara-gara kita sodako, gara-gara kita baca Quran, gara-gara kita silaturahim. Sebab itu semua Allah menggajar kita dengan operasi plastik. Wah, dibagusin semua. Tuh. Makanya ada guyonan kiai tuh, kenapa rata-rata kiai gitu ya, ustadz, apalagi nabi, rata-rata ganteng. Nabi Muhammad ganteng loh Pak, jangan salah. Itu orang kalau ngeliat Nabi Muhammad udah pasti nunduk, saking aura kegantengannya itu terpancar gitu. Kiai, ustadz rata-rata ganteng, ya minimal kayak saya lah. Gak ada ustadz jelek, merongos ya. Gak ada, coba aja lihat deh. Iya, ada guyonan nih kiainya gitu. Kenapa ustadz kiai rata-rata ganteng? Supaya di surga permaknya kagak susah. Ya, supaya di surga permaknya kagak susah loh, udah ganteng duluan dari dunia. Oh, gitu. Ya lagi ya. Wa aswatuhum, dan suara-suara mereka mislu sauti Daud, seperti suaranya Nabi Daud alaihi salam. Tuh. Suaranya kayak Nabi Daud, halus Pak suara Nabi Daud. Dulu pernah saya cerita ya, Nabi Daud itu kalau baca Zabur, itu daun mau turun itu jadi pelan. Kan daun kalau turun biasa ya, seret gitu ya. Itu karena angin yang berhembus juga melambai. Kalau Nabi Daud baca Zabur, angin berhembus pelan Pak. Itu daun juga jadi ikutan pelan. Gitu Pak. Saking indahnya suara Nabi Daud. Nabi Daud tuh manggil apa aja bisa. Jadi bukan cuma Nabi Sulaiman, Nabi Daud manggil hewan juga bisa. Cuman pakai siulan, cuman pakai hamnya doang. Itu hamnya doang gitu. Semut aja pada seneng. Hewan-hewan pada seneng kalau Nabi Daud ham doang. Itu lagi baca Zabur, burung-burung di sekitar rumah Nabi Daud berhenti berkicau semua. Ya burung kan kicauannya bagus-bagus. Nah, itu ngedengerin suaranya Nabi Daud. Di orang di surga nanti suaranya seperti suara Nabi Daud. Gak pales. Buat karaokean juga enak. Gak malu-maluin jadinya. Kalau di dunia kan masih malu-maluin. Suara pales banget. Paling pojok tuh ya, paling pojok. Wa khalaqahum, dan akhlak mereka, nah ini luar biasa. Mislu khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak mereka seperti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Berarti akhlaknya akhlakul karimah, ya, enggak dendam, enggak marahan, ya, sopan santun, ya, pokoknya bagus lah, ya. Nanti orang di surga itu akhlaknya seperti akhlak Nabi. Makanya di surga enggak bakal berantem. Enggak ada ceritanya di surga antar tetangga berantem. Kurang aja tuh tetangga itu enggak ada. Karena akhlaknya semuanya bagus, akhlakul karimah. Ya, akhlaknya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil